Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Di dalam embun pagi hari ini, Kamis 20 Maret 2025, kita akan mengawali hari kita dengan barang sejenak merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menyatakan kesaksian yang didasarkan pada sabda Tuhan di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ketiga ayat 19 sampai dengan 30. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan tersebut, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami bersama akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari sabdamu. Tolonglah kami sehingga kami bisa memahami kebenaran sabdamu. Tolonglah kami juga sehingga kami pun dimampukan memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabdamu itu di dalam kehidupan sesehari kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan Saudara, sahabat Petra yang terkasih, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, ayat 19 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka, meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesakh, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesakh, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesakh, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, iya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrah, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrah, Mesakh, dan Abednego dari api itu.
Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan itu di dalam keseharian hidup kita. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata demonstrasi atau unjuk rasa? Boleh jadi yang segera kita bayangkan adalah kemacetan, ketidaknyamanan, keributan, vandalisme, bahkan tindakan-tindakan yang anarkis. Tentu saja bayangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, karena memang tidak sedikit demonstrasi atau unjuk rasa berujung pada hal-hal tersebut di atas. Ditambah lagi, pemberitaan di banyak media memang kerap menghubungkan demonstrasi atau unjuk rasa dengan hal-hal itu. Namun, menurut saya beberapa catatan kiranya perlu diberikan. Pertama-tama, bayangan tersebut bisa membuat kita lupa bahwa demonstrasi atau unjuk rasa adalah suatu tindakan yang konstitusional. Ia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Lebih lanjut, pasal tentang kebebasan berpendapat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang membagi bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menjadi unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Di samping itu, menurut saya bayangan tersebut juga bisa membuat kita abai bahwa jamak kebebasan serta kenyamanan yang kita nikmati pada saat ini secara historis bisa mewujud nyata karena adanya demonstrasi atau unjuk rasa di masa lalu. Ambillah jumlah hari kerja dan jam kerja sebagai contoh. Pada abad ke-19, selama revolusi industri, para pekerja seringkali harus bekerja hingga 10, bahkan 16 jam setiap harinya dalam kondisi yang sangat buruk. Pada akhir abad ke-19 terjadilah
rangkaian demonstrasi besar-besaran oleh para buruh di Amerika Serikat. Salah satu yang terbesar terjadi di kota Chicago pada tahun 1886. Rangkaian demonstrasi tersebutlah yang kemudian membuahkan aturan-aturan ketenaga kerjaan yang membatasi jumlah jam kerja menjadi 8 jam, seperti yang kita nikmati pada saat ini. Dan ada kalanya demonstrasi atau unjuk rasa dilakukan dengan melakukan apa yang disebut sebagai pembangkangan sipil atau civil disobedience, yakni perlawanan terhadap hukum, kebijakan atau aturan pemerintah yang dirasa tidak adil, bahkan tidak bermoral, yang dilakukan secara terbuka, sadar, dan ini penting, tanpa kekerasan. Dalam hal ini ada sosok mendiang Martin Luther King Jr. yang melakukan banyak aksi pembangkangan sipil untuk memperjuangkan penghapusan segregasi rasial di Amerika Serikat. Pendeta gereja Baptis Dexter Avenue di Montgomery, Alabama itu misalnya kerap melakukan aksi sit-in, yakni aksi duduk di dalam restoran-restoran atau fasilitas-fasilitas umum yang ketika itu menurut hukum dikhususkan hanya untuk masyarakat kulit putih. Tentu, tindakan ini melawan hukum yang berlaku ketika itu, dan akibatnya tidak kurang dari 20 kali Martin Luther King Jr. ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Amerika Serikat. Namun, kesemuanya dilakukan tanpa melakukan kekerasan dan dalam rangka memperjuangkan penghapusan segregasi rasial. Sahabat Petra yang terkasih, kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego yang baru saja kita baca tadi perlu dilihat sebagai sebuah contoh pembangkangan sipil juga. Mereka secara terbuka menolak perintah Raja Nebukadnezar, yang berarti hukum yang berlaku pada saat itu, untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh sang raja. Mereka memilih untuk tetap setia pada iman mereka, meskipun mereka tahu bahwa tindakan mereka akan berakibat hukuman yang berat. Tindakan mereka bersifat kekerasan. Mereka tidak melakukan pemberontakan bersenjata ataupun tindakan agresif lainnya. Mereka sekadar menolak untuk mematuhi perintah atau hukum yang bertentangan dengan iman dan prinsip-prinsip moral mereka. Mereka pun dengan berani bersedia menerima konsekuensi dari tindakan mereka, yakni dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Pada akhirnya, kesetiaan dan keberanian mereka diakui ketika mereka keluar dari perapian yang menyala-nyala itu tanpa terluka. Bahkan, Raja Nebukadnezar sendiri dikisahkan kemudian mengakui kebesaran Allah yang disembah oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sekali lagi, kisah ini menurut saya kiranya perlu dibaca sebagai sebuah kisah tentang bagaimana pembangkangan sipil bisa menjadi sebuah laku menyatakan kesaksian ketika orang-orang percaya harus diperhadapkan dengan hukum, peraturan, atau kebijakan yang tidak adil, yang tidak manusiawi, bahkan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini adalah hari Kamis. Dan menarik bahwa salah satu bentuk pembangkangan sipil yang masih terus berlangsung
di negeri kita Indonesia saat ini adalah aksi Kamisan. Buat kita yang mungkin belum terlalu mengenalnya, aksi Kamisan adalah aksi damai yang dilakukan setiap hari Kamis di seberang Istana Merdeka Jakarta, juga di berbagai kota yang lain. Aksi ini digagas oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi berulang kali di Indonesia. Para peserta aksi mengenakan pakaian hitam dan membawa payung hitam sebagai simbol duka cita tetapi juga perlawanan. Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, seperti tragedi 1965, tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, serta banyak kasus lainnya. Salah satu sosok sentral dalam aksi Kamisan adalah Ibu Maria Katarina Sumarsih. Beliau adalah seorang Katolik yang taat. Beliau tiada lelah berjuang untuk keadilan bagi mendiang putra terkasihnya, Bernardinus Realino Norma Irawan atau Mas Wawan, yang menjadi korban tragedi Semanggi I. Juga beliau berjuang untuk korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Duka saya sudah bertransformasi pada cinta kepada sesama. Itu tegas Ibu Sumarsih dalam sebuah wawancara. Dan juga bertransformasi pada perjuangan untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Ibu Sumarsih. Hari ini Kamis 20 Maret 2025, secara khusus ibu yang telah berusia 72 tahun, kelahiran Salatiga, Jawa Tengah itu tengah bergabung dalam perjuangan bersama untuk mengkritisi RUU TNI yang akan disahkan dan yang bisa membuka pintu bagi kembalinya duifungsi militer dan mengancam supremasi sipil. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin tidak semua dari kita bisa berkiprah seperti halnya Ibu Sumarsih, Martin Luther King Jr., apalagi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tidak setiap kita mungkin bisa terlibat dalam demonstrasi atau unjuk rasa, apalagi melakukan pembangkangan sipil. Namun, menurut saya, setidaknya kita bisa menyatakan kesaksian dengan bersikap kritis terhadap peraturan, hukum, atau kebijakan yang jelas-jelas tidak adil, tidak manusiawi, dan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan serta diperjuangkan oleh Kristus Yesus. Kita bisa menyuarakan kepedulian serta keprihatinan kita di ruang lingkup terdekat kita, di tengah keluarga kita misalnya, ataupun juga di dalam persekutuan-persekutuan gerejawi kita. Akhirnya, marilah kita juga mengingat bahwa seperti yang ditandaskan oleh Mahatma Gandhi dalam bukunya Non-Violence in Peace and War, Yesus adalah tokoh perlawanan paling aktif yang pernah dikenal dalam sejarah. Dan perlawanannya adalah perlawanan nirkekerasan yang paripurna. Oleh sebab itu, sebagai pengikut-pengikutnya, marilah kita juga menyatakan kesaksian dengan melakukan perlawanan-perlawanan nirkekerasan terhadap banyak rupa ketidakadilan dan ketidakmanusiawian yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Pada saat ini marilah kita bersatu kembali di dalam doa.
Ya Allah, pada kesempatan ini Engkau mengingatkan kami kepada panggilan untuk menyatakan kesaksian, sebagaimana yang dilakukan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Engkau pun mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, adalah sosok yang melakukan perlawanan nirkekerasan terhadap penjajahan kekaisaran Romawi serta korupsi yang bersimaharajalela di dinasti Herodian. Oleh sebab itu, tolonglah kami. Berilah kami keberanian untuk bersuara bagi mereka yang dibungkam, untuk berjuang bagi mereka yang tertindas dan yang dimiskinkan. Berikanlah kami keteguhan untuk melawan ketidakadilan yang diwajarkan, bahkan dilembagakan di dalam pelbagai rupa aturan dan kebijakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi kita pada pagi hari ini, Kamis 20 Maret 2025. Kiranya saudari-saudara dan saya tidak hanya berhenti menjadi pendengar serta perenung sabda Tuhan, tetapi kiranya kita juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.